Menggambar flora fauna dan alam benda. Nah, sebelum kalian menonton video materi berikut ini, silahkan kalian terlebih dahulu like, komen, share, dan tentunya di subscribe video berikut ini agar channel ini kedepannya bisa lebih berkembang. Om Swastiastu. Nah, hari ini kita akan membahas mata pelajaran seni budaya. Khususnya kita akan membahas materi di bidang seni rupa. Menggambar flora fauna dan alam benda. Menggambar merupakan proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Objek gambar di alam sangatlah beraneka ragam. Baik jenis dan coraknya bisa berupa flora, fauna, dan alam benda. Bentuk objek gambar tersebut bisa berupa kotak, bulat, lonjong, persegi, segitiga, ataupun bentuk bebas, seperti bentuk abstrak, bunga, daun, batang, pohon, hewan, binatang, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian menggambar. Nah, menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan perasaan dan pikiran secara visual dengan menggunakan alat dan media tertentu untuk menghasilkan sebuah karya seni dalam bentuk dua dimensi. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga memerlukan objek gambar. Objek gambar bisa berupa gambar flora, fauna, maupun alam benda. Objek gambar flora. Objek gambar flora memiliki garis-garis yang dinamis. Objek gambar flora bisa berupa tumbuhan, bunga, daun, dan batang pohon. Objek flora memiliki gerakan yang lambat sehingga lebih mudah untuk digambar dibandingkan dengan objek fauna. Berikutnya kita akan membahas tentang objek gambar fauna. Nah, objek gambar fauna memiliki pergerakan dinamis yang sangat cepat jika dibandingkan dengan objek gambar flora. Karena objek gambar fauna memiliki sifat bergerak ke sana kemari, sehingga memerlukan pengamatan yang jeli bagi seseorang seniman untuk menggambarnya. Objek gambar fauna bisa berupa hewan, binatang, serangga, mamalia, reptil, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang objek gambar alam benda. Objek gambar alam benda memiliki sifat yang statis atau pasti, tidak bergerak, dan memiliki kejelasan bentuk. Objek alam benda bisa kita jumpai di lingkungan sekitar rumah kita maupun di luar rumah. Objek gambar alam benda bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk kubistis, yang kedua bentuk silindris, yang ketiga bentuk bebas. Nah, berikut ini saya akan bahas tentang bentuk objek gambar alam benda. Nah, yang pertama ada yang namanya bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah benda-benda yang bentuk dasarnya kubus atau balok. Misalnya seperti meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada yang namanya bentuk silindris. Bentuk silindris adalah benda-benda yang bentuknya dasarnya silindris atau tabung, misalnya seperti botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada yang namanya bentuk bebas. Bentuk bebas adalah benda-benda yang tidak termasuk bentuk kubistis maupun silindris, misalnya buah, pohon, batu, dan benda-benda alam lainnya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, prinsip-prinsipnya yang pertama itu ada komposisi. Yang kedua ada proporsi. Yang ketiga ada keseimbangan. Yang keempat ada kesatuan. Yang kelima ada irama.
Dan yang keenam ada keselarasan. Nah, di dalam prinsip ini saya akan bahas lebih mendalam secara satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama ada komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai objek gambar, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dipengaruhi oleh objek gambar, warna objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Nah, berikut akan saya bahas lebih dalam tentang komposisi di slide berikutnya. Nah, komposisi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada yang namanya komposisi simetris. Komposisi simetris adalah objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kanan dan kirinya, dengan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Yang kedua ada yang namanya komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah objek gambar yang diletakkan pada posisi seimbang antara kanan dan kirinya, akan tetapi dengan benda yang tidak sama dalam bentuk dan ukurannya. Dan yang ketiga ada yang namanya komposisi sentral. Komposisi sentral adalah pusat perhatian benda atau objek gambar yang terletak di tengah-tengah bidang gambar kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang proporsi. Nah, proporsi adalah ukuran perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar flora, fauna, dan alam benda yang dapat diamati. Selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar dapat diperoleh melalui skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang gambar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesatuan. Kesatuan adalah keserasian pengaturan objek gambar sehingga berkesan ruang. Kedalaman antara objek gambar saling mendukung dan menghasilkan gambar yang baik, indah, dan enak dipandang mata. Selanjutnya kita akan membahas tentang irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur, yang terkesan ritmisnya indah, dan enak dipandang mata. Prinsip yang terakhir kita akan membahas tentang keselarasan. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan media gambar. Nah, di sana ada pertanyaan, apa saja alat yang diperlukan untuk menggambar? Nah, yang pertama ada pensil. Tentunya kalian sudah tahu apa itu pensil. Yang kedua ada yang namanya penghapus. Yang ketiga ada yang namanya pensil warna. Dan yang keempat ada yang namanya krayon. Selanjutnya ada juga alat-alat pendukung yang kalian gunakan untuk belajar menggambar. Yang pertama, di sana kalian lihat ada gambar penggaris. Yang kedua, ada yang namanya jangka. Yang ketiga, ada yang namanya drawing pen. Yang keempat, ada yang namanya supidol. Nah, di sini tentunya kalian bertanya-tanya, kok kita belajar menggambar kita tidak menggunakan buku gambar? Nah, sebelum kita membahas tentang buku gambar, kalian harus tahu perbedaan antara alat dan media gambar. Berikut adalah perbedaan antara alat dan media gambar. Nah, alat menggambar adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan media gambar adalah tempat yang digunakan untuk menggambar. Berikutnya, saya akan membahas tentang media menggambar. Nah,
Media menggambar di sini pada umumnya yang digunakan untuk menggambar adalah buku gambar. Namun selain buku gambar, bisa juga menggunakan media lain seperti kain, kanvas, kayu, tembok, dan bahkan juga bisa menggunakan media digital. Berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menggambar. Nah, yang pertama, kita perlu menentukan gagasan atau ide. Yang kedua, kita perlu menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang ketiga, kita membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, kita melakukan finishing dengan pewarnaan atau dengan teknik arsir. Berikutnya kita akan membahas teknik-teknik yang digunakan untuk menggambar. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan teknik arsir. Nah, teknik arsir adalah teknik menggoreskan pensil di atas kertas dengan beberapa garis seperti garis sejajar miring, garis vertikal, horizontal, melingkar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang namanya teknik pointillis. Nah, teknik pointillis adalah suatu teknik menggambar dengan cara membuat titik-titik sebanyak-banyaknya pada benda yang akan digambar. Itu yang dinamakan dengan teknik pointillis. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan teknik Dussel. Nah, teknik Dussel adalah suatu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil dengan kertas pada bagian yang perlu diarsir atau yang digelap terangkan. Selanjutnya, ada yang diberi nama teknik sapuan. Nah, teknik sapuan adalah suatu teknik menggambar dengan cara mengandalkan goresan kuas. Nah, teknik sapuan di sini ada dua jenis mungkin yang familiar. Ada yang pertama ada teknik sapuan kuas itu bersifat akuarel atau transparan, dan ada yang bersifat plakat atau blok. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya teknik blok. Teknik blok adalah suatu teknik menggambar dengan cara memenuhi warna ke benda yang akan dijadikan model atau benda yang akan digambar. Nah, sekian untuk materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi kesimpulannya di sini adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda berarti kita menggambar dengan objek gambar flora, itu berarti tumbuhan. Objek menggambar fauna berarti objek gambar kalian berbentuk hewan atau binatang. Sedangkan objek menggambar alam benda itu berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa berupa benda alami maupun benda buatan. Dengan berbagai bahan, alat, dan prinsip teknik dalam belajar menggambar. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.